Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Jonathan Sartian. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Maluku, Fakultas Ilmu Komputer, Bidang Studi Informatika. Video ini saya buat karena untuk memenuhi tugas ke-8 dari mata kuliah kalkulus. Selamat menyaksikan. Materi saya yang saya bawakan yaitu mengidentifikasi integral. Oke, materi yang pertama yang akan saya bawakan yaitu definisi dan notasi integral. Integral adalah suatu operasi matematika yang merupakan invers atau kebalikan dari turunan atau diferensial. Dalam notasi integral dinyatakan dengan simbol f diikuti oleh fungsi yang akan diintegralkan atau lalu dilakukan dengan dx yang menunjukkan variabel integral. Di sini ada integral tertentu dan integral tertentu. Yang pertama integral tertentu, tak tertentu. Integral yang tidak memiliki batas artinya hasil integral berupa fungsi umum yang disertai dengan konstanta integral atau nilai c. Sedangkan integral tentu, integral yang memiliki batas atas dan batas bawah sehingga hasil integral berupa nilai numerik tertentu. Dalam pembahasan yang kedua itu integral tertentu. Integral yang tidak memiliki batas atas dan batas bawah disebut integral tak tertentu. Secara matematis, jika f dari x adalah antiturunan dari f dari x, maka antiturunan paling umum dari f dari x disebut integral tak tentu dan dilambangkan integral f dari x dx sama dengan f dari x tambah c. Di sini ada dua rumus yang saya tampilkan. Yang pertama integral x pangkat 5 dx sama dengan x pangkat 5 tambah 1 per 5 tambah 1 tambah c sama dengan x pangkat 6 per 6 tambah c. Yang kedua itu integral x pangkat n dx sama dengan x n tambah 1 per n tambah 1 tambah c. Berikutnya ada integral tentu. Integral dari f dari x terhadap dx dari nilai a sampai dengan nilai b adalah f dari b dikurangi dengan f dari a. Dengan begitu, f aksen x adalah turunan fungsi yang bernilai f dari x. Hasil yang didapatkan dari rumus integral tentu adalah suatu angka yang pasti. Di sini juga ada beberapa rumus-rumus dan notasi-notasi yang dipakai. Yang pertama itu b integral a f dari x dx sama dengan f dari b kurang f dari a. F aksen x sama dengan f dari x. Sedangkan yang kedua f integral a yaitu f dari x dx. Berikutnya integral substitusi. Dalam bidang kalkulus, integral substitusi atau substitusi U adalah salah satu metode untuk mencari integral dengan mensubstitusi salah satu variabel dan mengubahnya menjadi bentuk yang lebih sederhana. Misalnya, fungsi U sama dengan G dari X adalah fungsi yang terdiferensial dan turunan pertama G dari X adalah G aksen X, kemudian fungsi F adalah antiturunan fungsi F atau F kecil. Bentuk integral substitusi adalah integral F dalam kurung G dari X, G aksen X dx sama dengan integral F dari U du sama dengan F dari U tambah C sama dengan F dalam kurung G dari X tambah C. Berikut integral parsial. Dalam kalkulus dan analisa matematika, umumnya integral parsial adalah kaidah yang mengubah integral perkalian fungsi menjadi bentuk lain yang diharapkan lebih sederhana. Kaidah ini berasal dari kaidah darab pada kalkulus diferensial. Adapun keterangan masing-masing variabel ada sebagai berikut. U sama dengan F dari X sebagai DU sama dengan F dari X dx. Sedangkan dV sama dengan G dari X dx sehingga V sama dengan G dari X dx. Jika F dari X berupa polinom derajat N lebih dari atau sama dengan 1, N elemen asli, maka bentuk formula di atas bila disederhanakan seperti skema berikut. Teman-teman dapat dilihat. Saya sudah tidak menjelaskan, teman-teman lihat pada gambar tersebut. Dan ada pun juga rumus dari integral parsial. Pembahasan yang terakhir yaitu integral fungsi trigonometri. Integral fungsi trigonometri adalah hasil kebalikan dari turunan trigonometri. Beberapa rumus integral fungsi trigonometri meliputi integral sin x dx sama dengan min cos x tambah c. Integral cos x dx sama dengan sin x tambah c. Integral tan x dx sama dengan lan sec x tambah c dan seterusnya.
Berikut adalah daftar beberapa rumus integral fungsi trigonometri. Saya ada taruh dua rumus. Yang pertama, integral sin x dx sama dengan min cos x tambah c, dan integral cos x dx sama dengan sin x tambah c. Sebagai contoh, jika f dari x sama dengan cos x, maka f aksen x sama dengan min x, artinya integral sin x dx sama dengan cos x tambah c. Demikian pula, jika f dari x sama dengan sin x, maka f aksen x sama dengan cos x, artinya integral cos x dx sama dengan sin x tambah c.